Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tinggal 3 minggu lagi ya, perkiraan sampai tanggal 22 ya. Berarti enggak, tanggal 15 kayaknya terakhir ya berarti ya. 15 Desember ya, mata kuliah terakhir itu. Sebelum tanggal 22. Ya, jadi kita sampai tanggal 15 Desember, tanggal 22-nya UAS. Berarti tinggal 3 minggu lagi lah berarti. Sekarang yang ke-12. Ya, dilanjut aja pada presentasi hari ini, Pak Cep Gaha dan kawan-kawan. Cep Gaha CS, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rinovian Rais MMMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lintas Budaya, serta rekan-rekan mahasiswi program studi Magister Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah hingga atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara virtual untuk melanjutkan sesi perkuliahan mata kuliah Pendidikan Lintas Budaya. Perkenalkan, saya Anissa Limah dan rekan-rekan saya yang terdiri dari Bapak Vicky Fauzan, Bapak Ahmad Ridwan, dan Bapak Cep Gaha, dan saya sendiri selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi presentasi pada hari ini. Kami selaku kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan menyajikan materi yang sangat relevan dengan konteks sosial dan pendidikan di Indonesia. Materi kami yang berjudul Pendidikan Lintas Budaya dalam Perspektif Sosial akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Ridwan. Kepada Bapak Ridwan, kami persilakan untuk memulai presentasinya. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu. Suaranya terdengar, Ibu Salimah? Terdengar, Bapak. Oke, yang pertama, realitas global dan urgensi. Jadi, miniatur masyarakat majemuk. Nah, perspektif miniatur masyarakat majemuk yang dimaksud yaitu ya sekolah kini menjadi titik temu berbagai latar belakang budaya, kemudian di sana juga ada etnis dan agama. Kemudian globalisasi menjadi interaksi lintas budaya sebuah keniscayaan. Terus kemudian juga yang kami sampaikan di sini adalah potensi masalahnya apa sih? Ya, jadi potensi masalah yang teridentifikasi, terus kemudian kami paparkan di sini yaitu tanpa pemahaman yang tepat, terus kemudian ada keragaman dapat memicu prasangka atau prejudis ya, diskriminasi dan konflik sosial. Ya, diantaranya ini adalah potensi masalah dari miniatur masyarakat majemuk. Kemudian pendidikan lintas budaya hadir bukan sebagai kemewahan, akan tetapi sebagai instrumen preventif atau pencegahan. Next, Bu. Boleh di next? Mohon maaf, ini yang operasiin bukan saya, Pak Eki ya? Oh ya, oke, thank you. Oke, kemudian hakikat pendidikan lintas budaya. Ya, di sini gerakan reformasi pendidikan untuk mengubah struktur lembaga pendidikan sehingga semua siswa terlepas dari jenis kelamin, kemudian kelas sosial, ras, etnis, dan karakteristik budaya mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Ini quotes dari James Banks atau Bapak Pendidikan Multikultural. Kemudian di sini juga ada keadilan pendidikan, bukan sekedar merayakan keragaman, namun memastikan kesetaraan akses dan peluang education atau equity. Kemudian dari sisi proses reformasi, mencakup perubahan menyeluruh pada kurikulum, pedagogik, hingga struktur sosial sekolah. Oke, Bu Anissa, lanjut ke teman-teman yang lain.
Oke, Oke, Bapak thank you. Ridwan, maaf masih Bapak. Oh, masih ya. Iya, silakan Oke, dilanjut Bapak Ridwan. ya, selanjutnya ini ada tujuan atau level individu. Yang pertama, identitas budaya. Identitas budaya yang dimaksud adalah membangun kebanggaan akan latar belakang budaya sendiri sebagai fondasi atau self awareness. Kemudian dari sisi reduksi prasangka, ini mengurangi sikap negatif terhadap kelompok lain melalui pemahaman yang benar. Selanjutnya dari kompetensi sosial, membentuk karakter toleran, inklusif, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Next. Ya, selanjutnya dari sisi tujuan, yaitu institusi dan sosial. Yang pertama, kultur sekolah inklusif. Nah, yang dimaksud adalah lingkungan di mana setiap siswa merasa dihargai dan aman untuk berekspresi. Kemudian dari sisi kohesi sosial, maksudnya adalah menjadi perekat sosial dalam masyarakat majemuk untuk mencegah disintegrasi bangsa. Selanjutnya dari sisi warga global atau global citizens, yaitu mempersiapkan generasi yang responsif dan mampu bersaing di pasar dunia yang terhubung. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari agen perubahan. Siswa didorong untuk aktif menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan adil. Oke, baik, terima kasih Bapak Ridwan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Adi. Terima kasih, Bu Anissa. Oke, untuk selanjutnya yaitu perspektif sosial. Jadi yang kami angkat sekarang ini adalah analisa terkait analisis pendidikan lintas budaya menggunakan kacamata sosiologis, konflik, model sosial, dan transformasi. Next. Yang kami angkat adalah quotes dari Golden Alport, yaitu bagaimana prasangka sering muncul dari isolasi dan ketidaktahuan sekolah berfungsi sebagai ruang temu yang strategis. Bagaimana cara kerjanya, yaitu dengan kontak yang terstruktur, setara, dan memiliki tujuan bersama agar kelompok berbeda ini dapat secara efektif mendekonstruksi stereotip negatif. Hasilnya apa? Hasilnya itu dengan dialog menggantikan kekerasan, pemahaman menggantikan kecurigaan. Next. Dari sisi pembangunan modal sosial, yaitu yang pertama bonding sosial kapital. Apa itu bonding sosial kapital? Yaitu menguatkan ikatan dalam kelompok yang homogen, yaitu yang ke dalam. Penting, namun jika berlebihan dapat memicu eksklusivitas. Yang kedua adalah bridging sosial kapital. Fokus utama dari pendidikan lintas budaya ini adalah membangun jembatan antar kelompok sosial yang berbeda, memfasilitasi kerjasama lintas identitas untuk keuntungan bersama. Tujuannya yaitu untuk masyarakat yang sehat membutuhkan keseimbangan, namun bridging kapital krusial untuk negara majemuk seperti Indonesia ini. Next. Dari sisi reproduksi dan transformasi. Menurut teori Pierre Bourdieu, sekolah seringkali hanya memproduksi nilai-nilai dominan yang ada di masyarakat. Jika masyarakat intoleran, sekolah cenderung demikian. Terus peran transformasi pendidikan lintas budaya yaitu yang pertama, menginstruksi siklus reproduksi nilai negatif. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai baru, yaitu inklusivitas dan demokrasi. Yang ketiga, menciptakan tatanan sosial yang lebih adil secara simbolik. Next. Tantangan kurikulum dan konten. Yang pertama yaitu bias monokultural. Banyak sistem pendidikan masih didominasi oleh perspektif budaya mayoritas atau mainstream centric. Sejarah dan kontribusi kelompok minoritas sering terabaikan hanya menjadi tempelan saja. Terus keterbatasan materi, buku teks sering kali menampilkan stereotip atau kurang merepresentasikan keberagaman secara otentik. Guru kesulitan mencari sumber yang valid. Baik, terima kasih Bapak Adi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Vicky. Kepada Bapak Vicky, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator Bu Anissa. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya dan Bapak dosen. Selanjutnya saya akan presentasikan tentang tantangan kompetensi pendidik ya yang berkaitan dengan temanya yaitu adalah perspektif sosial.
Yang pertama di sini ada kurang pemahaman. Penjelasannya itu adalah guru mungkin produk dari sistem monokultural sehingga memiliki buta budaya atau bias yang tidak disadari. Jadi dalam kompetensi pendidik tersebut biasanya para guru ini membutuhkan gitu kan ya pelatihan sehingga banyak sekali cap dari masyarakat itu bahwa guru ini kurang paham dan yang lainnya. Sehingga guru itu mungkin bisa menjadi korban dalam hal sistem monokultural. Makanya oleh sebab itu menurut pemahaman ya, jadi diperlukan kompetensi pendidik dalam hal kurang pemahaman. Selanjutnya di sini ada skill pedagogis, yaitu mengelola kelas heterogen, memerlukan skill khusus, yaitu dalam tanda kutip adalah tentang mediasi konflik, diskusi sensitif yang jarang diajarkan. Memang hampir ya setiap pendidik gitu kan ya, untuk skill pedagogis ini setiap zaman, setiap kurikulum baru, bahkan kebijakan menteri yang baru selalu berubah-ubah, sehingga sangat dibutuhkan sekali untuk para pendidik termasuk kita ya Bapak Ibu guru yang tenaga pendidik untuk selalu mengupgrade skill pedagogisnya tersebut. Dan tak lupa yang ketiga itu adalah beban administratif. Tuntutan kurikulum yang padat membuat guru sulit meluangkan waktu untuk materi lintas budaya yang mendalam. Untuk beban administrasi ini biasanya hampir ya setiap aspek guru itu dibebankan administrasi, bahkan sampai mengganggu gitu kan ya tugas utamanya tetap mengajar, sehingga beban administrasi tersebut dianggap sebagai suatu tantangan lah dalam kompetensi pendidik tersebut. Selanjutnya next. Berikut selanjutnya adalah tantangan lingkungan sosial. Tantangan lingkungan sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama di sini ada arus balik masyarakat. Jadi nilai toleransi di sekolah sering terkikis oleh prasangka yang hidup subur di keluarga dan media sosial. Jadi secara tidak langsung dalam arus balik masyarakat ini biasanya ya Bapak Ibu, masyarakat ini terutama di sekolah saya itu karena daerah sekolah wisata ya banyak sekali adat-adat masyarakat yang tinggal. Ya bisa diasumsikan tidak hanya walaupun berada di Jawa Barat, banyak sekali di lingkungan saya itu di Pamijahan Bogor ada dari budaya Batak, Minang, sehingga membuat arus balik masyarakat dan adat prasangka ya dari mulai keluarga dan media sosial sangat kental terhadap kemajuan sekolah. Terus di sini juga ada resistensi kelompok, yaitu adanya pandangan bahwa pendidikan lintas budaya mengancam identitas asli atau dianggap sebagai impor nilai asing. Nah, mungkin kalau dari resistensi kelompok ini menurut saya itu adalah kekurang pahaman ya setiap kelompok di lingkungan sosialnya masing-masing tentang apa sih identitas aslinya, sehingga kalau misalkan tidak memiliki pemahaman akan dianggap sebagai suatu dianggap yang bisa mengancam atau impor dari nilai asing tersebut. Selanjutnya yaitu strategi integrasi menyeluruh. Jadi integrasi tidak boleh hanya pada mata pelajaran tertentu seperti PPKN, tetapi harus holistik atau menyeluruh kepada mata pelajaran umum ya. Contohnya di sini ada content integration, yaitu menyisipkan contoh, data, dan informasi dari berbagai budaya ke dalam matematika, sains, bahasa, dan lain-lain. Terus knowledge construction, yaitu membantu siswa memahami bagaimana asumsi budaya implisit mempengaruhi cara pengetahuan itu dibentuk, dan prejudice reduction, yaitu intervensi aktif untuk mengubah sikap rasial siswa melalui metode-metode pengajaran yang demokratis dan yang pastinya adalah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, yaitu strategi metode interaktif. Yang pertama di sini ada role playing, yaitu melatih empati dengan memerankan perspektif orang lain. Terus yang kedua, studi kasus menganalisis konflik nyata dan mencari resolusi damai. Yang ketiga, cultural visit, yaitu kunjungan ke rumah ibadah atau komunitas adat di suatu tempat untuk pengalaman langsung atau disebut sebagai experiential learning. Dan yang keempat yaitu adalah pemanfaatan keragaman kelas, sehingga dapat menjadikan latar belakang peserta didik sebagai sumber belajar utama. Next. Selanjutnya adalah dukungan kebijakan. Dukungan kebijakan ini biasanya lahir dari pemerintah ya. Kalau misalkan untuk SMA, SMK atau itu dari provinsi. Kalau biasanya kalau untuk SMP ya di Jawa Barat itu balik lagi kepada kabupaten kota. Dukungan kebijakan diantaranya ada 3. Di sini ada regulasi tegas, yaitu yang isinya adalah kebijakan yang mewajibkan konten multikultural bukan sekedar imbauan.
Jadi kebijakan yang diwajibkan ini harus benar-benar dipraktekkan langsung ya. Jadi bukan sekedar imbauan atau misalkan peraturan. Jadi adanya kerjasama antara yang membuat kebijakan dengan pelaku kebijakan yang di bawahnya. Yang kedua di sini ada pelatihan guru, yaitu salah satunya adalah alokasi anggaran untuk pelatihan kompetensi interkultural berkelanjutan. Kalau untuk pelatihan guru ya, untuk di Jawa Barat guru-guru SMA ini ada yang namanya pelatihan Pancawaluya ya. Kalau dari Gubernur Pak Dedi itu sedang dipraktekkan ya, mungkin untuk Bapak Ibu guru SMA. Ini adalah salah satu mungkin dukungan kebijakan dari pemerintah untuk melatih dan mengupgrade skill guru, terutama dalam menghadapi dan melayani peserta didik. Selanjutnya yang terakhir di sini ada indikator evaluasi. Jadi menilai keberhasilan sekolah tidak hanya dari akademik, tapi juga dari iklim inklusivitas. Jadi indikator evaluasi ini penting sebagai acuan ya, bahwa kebijakan tersebut sudah sampai mana, hasilnya sedemikian apa, dan kalau misalkan ada perbaikan, atau misalkan ada yang lebih, mungkin bisa dilakukan evaluasi secara menyeluruh antara pemerintah dan yang melakukan kebijakan atau pelaku kebijakan. Next. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulan utamanya di sini bukan opsional, bahwa di Indonesia atau di negara kita tercinta yang sangat heterogen, pendidikan lintas budaya adalah pilar fundamental untuk stabilitas nasional. Jadi secara tidak langsung investasi sosial juga keberhasilannya menciptakan masyarakat yang memiliki bargaining sosial kapital yang kuat. Juga didukung tanggung jawab bersama, yaitu dengan memerlukan orkestrasi harmonis antara regulasi pemerintah, kompetensi guru, kurikulum sekolah, dan dukungan dari keluarga. Next. Baik, terima kasih Bapak Vicky Fauzan dan Pak Adi. Saya presensi dulu Bu ya. Oh iya, baik Pak. Rivaldi Uwen. Rivaldi Uwen. Rivaldi Uwen. Rivaldi. Rivaldi Uwen. Eki, ada nggak Rivaldi Uwen? Nggak ada ya? Rivaldi Uwen nggak ada ya? Denny Firmansyah, Denny. Oke, sudah Denny. Ananda Putri Wardani, Ananda. Oke, sudah. Ya. Sanyo Saputra, Sanyo. Hadir. Sudah. Nur Siti Badaria. Ya, sudah. Ahmad Batara Parenta Perlindungan. Oke, sudah. Ria Ahmad Matin. Ya, sudah. Ani Salimah. Ani. Kenapa nih videonya ini kamera ininya mic-nya? Suprapti. Ada Bapak. Oke, sudah. Rizka Mahardika, Rizka. Hadir Pak Rizka. Kemut Pak. Pak, apa itu kemut tadi mic-nya? Bapak, suara Bapak kemut tuh Pak, nggak ada suaranya Pak. Sheila Istiqomah, Sheila. Saya hadir Pak. Iya, oke, sudah. Ya. Anwar Rudin Putra Pamungkas, Anwar. Present Pak, present. Ya, oke. Rani Supriyani, Rani. Sudah. Sahrul Hamdan. Sahrul Hamdan. Sahrul. Ya, sudah. Cep Gaha Adi Permana, Cep. Oke, sudah. Nani Tia Purwairanti, Nani. Hadir Pak. Oke, sudah. Puji Lestari. Hadir Pak. Ya, oke. Wahyu Nurdin. Hadir Pak. Oke. Taskia Vini Helviani, Taskia. Keluar Pak, keluar. Oh iya, keluar. Nyang Kus. Siap, hadir Pak. Hadir, Nanyang. Hadir. Oke, ya sudah.
Lisa Herunisa. Hadir, Pak. Oke, sudah. Nur Fazria. Nur. Nur. Kecil ya Nur, suaranya kecil ada dia, Nur. Halo? Ada Pak itu dia udah bilang. Tangannya di kamera di dada-dadain gini biar saya tahu nanti keluar dia di kamera, kalau nggak minimal ngomong sama di kamera dada-dada gini tuh kayak saya tuh, lihat. Irene. Ya. Arifin. Hadir Pak. Ya, sudah. Oke, sudah Pin. Arifin sudah. Amin Pak. Ya, keluar. Kamu keluar tuh kameranya. Dada-dada gitu. Saiful Oktavani. Saiful. Tangannya pakai dada-dada pul. Kayak Arifin tadi. Udah. Abdul Aziz Al-Ghifari. Abdul Aziz. Abdul Aziz ada nggak Abdul Aziz? Halo? Abdul Aziz Al-Ghifari. Abdul Aziz. Nggak ada ya? Abdul Aziz nggak ada ya? Mintarsi. Mintarsi. Mintarsi ada nggak Mintarsi? Mintarsi ada Mintarsi? Nggak ada ya Mintarsi ya? Mintarsi tidak ada ya? Coba suruh dada-dada dia, suruh dada-dada di kamera. Ahmad Ridwan. Oke, sudah. Ya, sudah keluar, kamu udah ada di kamera. Mutiara Safira Anastasia. Mutiara. Ya, dada-dadain dulu Mutiara di kamera biar kelihatan tuh keluar. Elizabeth Asibuan. Hadir, Pak. Ya. Friski Febriskal Kawaki. Friski. Oke, ya sudah. Muhammad Ridwan. Oke, sudah. Ubaidillah Artam. Ubay. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Sudah. Ari Rekno. Ultra Maharani. Hadir, Pak. Oke, sudah. Rian Erdiana, Rian. Ya. Vicky Fauzan, Vicky. Ya. Abdul Muiz. Nggak ada Pak. Oh, nggak ada ya, nggak kelihatan ya. Eki Pranata Simanjuntak, Eki. Ada. Hadir, ada. Oke, sudah. Ratna Heni Susanti, Ratna. Oke, sudah. Farida Sari. Farida. Farida ada nggak Farida? Nggak ada ya Farida ya. Wahyati. Oke, sudah Wahyati. Arif Rosmalina. Arif Rosmalina. Iya, sudah. Ya, sudah. Utami Chandra Kusuma. Utami Kami lagi di Beijing Pak, Cina, izin. Ini Farida hadir. Oh. Kamu kemana tadi Farida? Pak, itu Ibu Mintarsi itu. Tadi kemana Farida dipanggilin? Farida? Udah, saya nggak absen ya Farida ya. Farida? Udah, saya nggak absen Farida. Utami Chandra izin ya, nggak masuk ya. Awan Yanuar Raspianto, Ahwan. Oke, sudah Ahwan. Agus Soleh, Agus. Hadir Pak.
Oke, sudah Gus, sudah. Risna Arfiansa, Risna. Ya, Katarina Dwi Angelia. Katarina. Katarina, nggak ada ya, Katarina ya. Perawati, Perawati. Oke, sudah Perawati. Tri Utomo, Tri Utomo. Tri. Oke, sudah. Sri Mulyani, Sri Mulyani. Sri Mulyani ada nggak Sri Mulyani? Nggak ada ya Sri Mulyani ya. Itu ada kok orangnya melambai Pak. Ada orangnya Sri Mulyani. Itu melambai. Makanya tangannya digini-gini di kamera. Jadi keluar. Pak, ini Udah suaranya kecil, hadir Pak, jadi ngaco nih. Pak, suaranya pakai apa Pak ya? Kita bergema banget suara Bapak itu. Kresek-kresek Pak. Bapak pakai speaker atau pakai headset Pak? Ya udah ya. Bagi yang tadi saya panggil nggak hadir, jangan sampai komplain nanti bilang hadir ya. Saya nggak mau nanti pas. Siapa namanya? Siapa namanya? Kenapa dipanggil-panggilin nggak ada? Ya, tapi kan pakai di tangan dikamerain bisa dada-dada begini, jadi keluar. Ya buktinya sekarang ini nggak keluar tuh, wajahnya juga. Yang keluar saya lagi nih. Ini di laptop saya jelas Pak. Oke, bagi yang lain yang tadi saya panggilin nggak ada, jangan sampai komplain lagi ya. Pak, itu dokumentasi ngecek Pak. Dia mungkin soalnya nggak itu. Ya udah dilanjut, bagi yang mau bertanya, mau menyanggah, mau menyampaikan, raise hand terus langsung di chat, ditulis apa yang mau ditanyakan. Biar ada ininya juga. Dilanjut bagi Bapak Ibu yang presentasi untuk memandu yang mau bertanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Bu, mau bertanya Bu, Denny Bu. Baik, Pak Denny. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah diberi kesempatan bertanya. Sepertinya dari pertemuan ke pertemuan kita seperti berputar-putar gitu ya. Artinya masalah yang dibahas pasti tentang prasangka, kemudian PLB sebagai strategi pendidikan. Mohon maaf, tidak ada suaranya Pak Denny. Tapi yang muncul di pikiran masalah pendidikan yang saya hadapi gitu ya adalah bukan pada masalah prejudis gitu, masalah prasangka yang membutuhkan pendidikan lintas budaya. Ini saya malah berpikir begitu karena masalah-masalah yang dihadapi adalah masalah akademik ya, kemudian karakter ya kan, masalah afeksi, masalah apa spiritual, kemudian diam masalah bullying itu kan pemecahannya bukan ke PLB gitu, tapi lebih ke karakter yang mungkin landasannya spiritual atau moral. Terbukti juga dari visi misi sekolah, kalau kita tinjau secara sekilas aja begitu, visi misi sekolah rata-rata menghasilkan generasi yang cerdas, beriman, berkarakter gitu kan. Jarang sekolah-sekolah itu meletakkan misalnya
kesadaran tentang Bhinneka Tunggal Ika atau bahkan berkebinekaan global sebagai visi misinya. Visi misi sekolah ternyata ya kognisi, afeksi, psikomotorik itu lebih yang kelihatan gitu, bukan dari masalah-masalah apa kesenjangan budaya atau apa konflik-konflik budaya gitu. Malah yang kita lihat sekolah itu apa namanya bagus gitu dari segi interaksi sosial budaya malah bagus. Jadi seberapa urgen gitu PLB itu, karena masalah-masalah pendidikan hari ini bukan di situ ya. Saya jadi ada curiga apa ada kampanye di balik ini. Demikian, mohon dikomentari dan disanggah. Terima kasih. Oke, baik. Tadi pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Denny adalah kenapa masalahnya selalu berputar-putar. Apa ada sesuatu di balik ini? Kurang lebih seperti itu ya, Pak? Ya, artinya masalah pendidik lebih ke kognisi, karakter yang di luar masalah budaya gitu ya, atau kesenjangan budaya atau prasangka prejudis gitu antar kelompok sosial budaya, tapi lebih ke yang lebih esensial lagi gitu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Denny. Mungkin dari teman-teman kelompok 10 ada yang ingin menanggapi atau menjawab? Ditampung dulu aja Bu, sampai 3 itu. Nanti baru Oke, kita baik. jawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya selain dari Bapak Denny ada lagi, Bu Bapak? Izin Bu. bertanya. Ya, silakan. Silakan Pak. Bapak dulu yang. Silakan. Oke, Ya, mungkin silakan. bisa Siapa? Bapak saja dulu ya. Baik, oke. Terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan pendidikan lintas budaya dilihat dari perspektif sosial, gitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Baik. Jadi kalau kita bicara pendidikan lintas budaya, sebetulnya tidak harus di dalam sebuah sekolah atau akademisi saja. Artinya pendidikan lintas budaya itu bisa saja yang dalam kontekstual, dalam kegiatan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Itu juga ada pendidikan lintas budayanya. Nah, ini kan yang sedang viral, masalah Tumbler yang hilang di kereta. Kan lagi rame tuh. Nah, itu kayak sampai ada pegawai yang sampai dipecat, ternyata enggak gitu. Nah, coba menurut penyaji materi hari ini, kalau ditinjau dari perspektif sosial, apakah ada hubungannya dengan pendidikan lintas budaya terkait kejadian tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Sanyo. Pertanyaan selanjutnya sebelum dijawab oleh rekan-rekan kelompok 10, silakan tadi Bu Suprapti ya? Izin Atau bertanya, Ibu? Bu. Oh. Ya, mohon maaf tadi sebelumnya Ibu Wahyati ya, Bapak Arifin sebentar ya. Oh ya, siap. Ya. Ya, saya dulu ya Pak Arifin. Monggo, Bu. Siap. Mengikuti antrian ini ya. Jadi ini terkait dengan peran guru ya, Ibu gitu. Jadi di perkembangan teknologi ini kan guru itu ibaratnya bersaing dengan media sosial gitu. Bersaing dengan media sosial, tetapi memang teknologi itu tidak akan bisa menggantikan sosok seorang guru gitu. Dan keteladanan para pemimpin negeri itu juga menjadi pengaruh ya terhadap terhadap siswa-siswa. Nah, ini semakin menambah beban guru gitu kan. Ya, adanya kemajuan teknologi dan krisis keteladanan dari pemimpin itu menjadi semakin menambah beban guru dalam mendidik siswa-siswanya gitu. Nah, menurut pemateri itu seperti apa gitu. Dan mohon maaf, kami sampaikan ke Pak dosen, tadi waktu absen itu suara itu banyak yang hilang gitu, atau audio handphone saya ya yang suaranya lemah, tapi ketika Pak dosen suaranya dibuka, itu kami jadi kesulitan absen Pak tadi. Ada beberapa yang sebenarnya sudah menjawab, kayak Bu Farida dan Bu Mintarsi itu sudah menjawab
absen Pak, tapi tadi tidak terdengar gitu. Mohon maaf Pak, ini kami sampaikan karena itu yang terjadi di suara pada saat absen tadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Wahyati. Langsung saja ya kita jawab pertanyaan dari yang pertama itu adalah Bapak Denny ya, kepada Bapak dari kelompok 10, mungkin ada yang langsung bisa menanggapi. Halo, Bu. Ya, baik, Bapak. Ya, saya pilih yang Pak Sanyo dulu ya. Mohon maaf, jadi biar nanti ekspektasinya dapat dari pertanyaan Pak Denny, karena memang faktor pengetahuan saya untuk menanggapi kurang gitu ya. Jadi nanti saya jawab pertanyaan yang lain buat teman-teman yang lain, mungkin Pak Piki atau Pak Adi bisa feedback yang pertanyaan Pak Denny. Saya mau respon atau feedback dari perspektif saya pertanyaan Pak Sanyo gitu ya, yang masalah Tumblr gitu ya, apakah ada kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau menurut saya, perspektif saya gitu ya, ini mohon maaf, ini karena memang kurangnya pengetahuan saya gitu ya, menganalisa yang lagi rame gitu ya. Kalau ditanya ada kaitannya, menurut saya ada gitu ya. Adanya di mana? Budaya itu kan sesuatu yang memang rutinitas gitu ya, yang memang ya kejadian berulang seringkali di masyarakat gitu ya. Nah, kaitannya sama case Tumblr ini menurut saya budaya yang sudah bergeser, yang mana ketika memang ada kehilangan atau memang butuh bantuan gitu ya, informasi, kan selayaknya itu ada pihak yang berwenang gitu ya, di mana mungkin dari pihak kepolisian mungkin atau pihak keamanan gitu ya. Nah, kondisi itu, budaya itu kayaknya udah bergeser dengan adanya justice of netizen atau media gitu ya, yang mana budaya netizen atau masyarakat di media sosial memanfaatkan informasi elektronik gitu ya, itu udah jadi budaya kita untuk menghakimi gitu ya, yang mana ketika kita atau masyarakat meluapkan atau menyampaikan informasinya keluhan gitu ya, bukan ke pihak yang berwenang, yang tadi saya bilang dulu kan budayanya kalau misalnya kita mau protes itu ya keamanan atau kepolisian. Nah, kalau sekarang kan budayanya udah berubah gitu ya. Nah, ternyata kejadian kemarin itu dia bukannya harusnya ke pihak yang berwenang, tapi dia cuit gitu ya, atau koar-koar di media sosial harapannya dapat empati, dapat dukungan gitu ya, karena kurangnya pelayanan dari sisi KAI menjaga barang yang ketinggalan dari si penumpang gitu ya, walaupun kalau misalnya diurut bisa saja memang kesalahan dari si penumpang. Jadi kaitannya sama pertanyaannya Pak Sanyo, ada nggak sih kaitannya sama budaya? Menurut saya ada. Ini kaitannya sama pergeseran budaya. Dulu budaya kita kalau mau komplain ngikutin pihak yang memang seharusnya memberikan, tapi justru budayanya sekarang kalau mau apapun ya udahlah ke media, nanti yang menghakimi justru masyarakat luas, yang mana memang belum tentu masyarakat yang luar sana itu tahu persis duduk permasalahannya, sehingga jadi blunder kemana-mana ya. Jadi ada perspektif yang kurang tepat, sehingga nanti jadi kemana-mana gitu ya. Terus ada pihak luar yang memanfaatkan ya situasi itu gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya ada kaitannya sama budaya, menurut saya ada pergeseran budaya di situ gitu. Yang sebelumnya kita membudayakan kalau memang komplain itu ya ke pihak yang memang berwenang. Nah, kalau sekarang berbalik tuh, kita biasanya ya udahlah ke media sosial dulu, ngajak dukungan ke netizen atau ke masyarakat luas, sehingga nanti bisa dibantu, kan ekspektasinya gitu ya, mendapat dukungan untuk menyerang satu pihak dari ketidakpuasan dia karena memang ada barangnya yang kehilangan gitu. Menurut saya sih itu ya. Mungkin Pak Adi atau Pak Piki atau Ibu bisa ditambahin, itu dari perspektif saya sih. Thank you. Baik, ya, terima saya kasih. menambahkan sedikit. Saya coba menjawab pertanyaan Pak Denny ya tadi ya, terkait urgensi dan menyikapi masalah kognisi, afeksi, dan psikomotorik yang terjadi di sekolah. Satu sisi begini, jadi memang bicara multikultural ini kan kompleksitas Pak Denny. Jadi memang
kita tidak hanya bicara dari sisi katakanlah prejudis apapun itu, karena challenging kita itu sebagai pengajar justru harusnya sebagai problem solver. Jadi permasalahan yang timbul di sekolah, kita sebagai pengajar itu harus tahu betul secara komprehensif, secara keseluruhan permasalahannya. Karena lagi-lagi kita kan sebagai pengajar itu sebagai face to face, head to head dengan siswa kan, dengan murid. Nah, otomatis setiap permasalahan yang timbul di sekolah, ya kita harus menyikapinya, bagaimana cara mencari solusinya. Tentu juga kalau bicara saya sebagai pengajar pun saya begitu. Jadi ketika ada permasalahan yang timbul di sekolah, apapun itu namanya lah, gitu, apapun itu bicara tentang kognisi, afeksi, psikomotorik dan lain-lain, kita akan berembuk dengan teman-teman guru lah, begitu, atau memang dengan rekan-rekan sejawat untuk membahas apa solusinya, apa jalan keluarnya. Jadi kalau dari sisi multikultural sebenarnya kan hanya sebagai pendidikan untuk tahu bagaimana siswa ini mempunyai latar belakang yang sama, latar belakang berbeda, etnis atau suku ras yang berbeda, agama yang berbeda, dan memang dari situ kita harus istilahnya memberikan kesetaraan, memberikan keadilan sosial, karena kan secara prinsipil pendidikan multibudaya itu adalah pendidikan yang mengajarkan kesetaraan, gitu. Jadi lagi-lagi ke personality masing-masing lah, ke individu, ke guru-guru masing-masing, ke pengajar masing-masing, harus tahu dan harus menelusuri dan bahkan mungkin menginvestigasi. Setelah itu kan kita menyimpulkan mensummary ini kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah, supaya apa? Supaya memang ketika memang permasalahan timbul kembali, nah itu harus ada way out-nya, harus ada solusinya. Jadi jangan sampai ketika memang kita bicara sebagai pengajar, kita mentok begitu ya, kita tidak bisa berikan solusi, karena bagaimanapun kita yaitu tadi head to head, atau memang kita face to face, kita berada di lapangan langsung, ya meskipun satu sisi kan tetaplah kalau bicara sekali pendidikan kan kita jangan ikuti kurikulum. Ya kurikulum kan sekarang sudah ada kebebasan untuk bagaimana kita mengembangkan kurikulum pendidikan yang masing-masing sekolah atau masing-masing akademik itu mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, begitu. Jadi itu Pak Denny kurang lebih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bapak Denny dan pertanyaan dari Bapak Sanju sudah terjawab. Mungkin dari satu lagi kali ya, dari pertanyaan Ibu Hayati bisa dijawab. Saya ya Bu Suprati. Baik, ya Bu, silakan, pertanyaannya. Ya. Pertanyaan Bu Suprati ya, kalau misalkan ada salah mohon dikoreksi ya Bu. Yang saya ambil di sini bagaimana sih untuk mempertahankan resistensi kelompok ya, untuk menjaga agar tetap lestari dan budaya aslinya itu tidak terkikis ya Bu, oleh budaya baru ya, contohnya mungkin suku Baduy. Kalau saya dari Bogor mungkin bisa mencontohkan ada suku adat budaya juga Bu di Kabupaten Bogor ya, itu adalah suku apa ya, adat Urug kalau nggak salah, itu di Cigudeg daerah kesana lah Nanggung. Kalau bagaimana caranya supaya budaya itu tetap lestari dan bagaimana juga tidak terkikis oleh budaya yang baru ya Bu, mungkin menurut saya ada dua solusi ya. Yang pertama mungkin kita dari ranah pendidikan terlebih dahulu gitu kan ya, mengajarkan kepada peserta didik lah khususnya gitu kan ya, bagaimana caranya untuk menjaga kelestarian adat budaya lokal, tapi terpengaruh gitu kan ya terhadap perkembangan zaman seperti itu. Jadi menurut saya gitu dalam dunia pendidikan terlebih dahulu yang harus dipahami adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara budaya lokal itu tetap lestari gitu kan ya, karena kan budaya lokal juga salah satu ciri khas gitu kan ya, keunggulan salah satu budaya di suatu daerah atau negara kita yang beragam dengan berbagai macam budayanya, misalkan adat tradisionalnya gitu kan ya, bahkan obat-obat alami juga masih ada di sana gitu kan, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga tidak bisa melepas diri dari perkembangan zaman yang ada, khususnya teknologi gitu kan ya. Dan ini juga keterkaitan tadi dengan kasus Tumblr yang saya lihat analisis juga gitu kan ya. Kita kan masyarakat Indonesia ini ya Bapak Ibu terkenal sekali dengan logatnya +62
gitu kan. Netizen Indonesia itu luar biasa sekali kalau udah bergerak dalam media sosial atau medsos. Jadi pandangannya mungkin kalau Tumblr ya untuk Pak Sanyo tadi ya sedikit tanggapan ya Pak. Kalau menurut saya ini perspektif sosialnya mungkin berbeda latar belakang antara mungkin yang memviralkan dengan yang aturan yang berlaku di tempat kejadian. Kalau misalkan yang memviralkan contohnya adalah dalam tanda kutip korban mungkin bisa disebut dengan A. Dia itu kan memviralkan ya Pak tentang Tumblr yang hilang, meminta tanggung jawab dari PT KAI dan sebagainya. Mungkin beliau melakukan seperti itu mungkin karena faktor dasar lingkungan perspektif sosialnya yang mendasar, entah dari keluarga, entah dari kelompok sosial adat masyarakatnya, atau mungkin dari dunia kerja atau tempat kerjanya tersebut. Sehingga pas kehilangan terjadinya Tumblr itu kan di tempat keadaan sosial yang bisa dibilang umum atau di tempat KAI gitu kan. Saya tahu saya ya di komuter lain gitu kan ya Bogor Jakarta itu ada deh tertera bahwa tolong jaga barang apa ya supaya tidak hilang, kalau misalkan hilang itu kan ya ditanggung oleh masing-masing gitu kan ya. Cuma mungkin perspektif sosial yang berbeda di sini berbenturan gitu kan ya, sehingga diaplikasikan pada media sosial seperti itu. Jadi budaya yang berbeda seperti ini sering terjadi di negara kita. Jadi yang ada gitu tujuannya menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalau untuk kasus Tumblr mungkin karena disinilah membutuhkan PLB, pendidikan lintas budaya, untuk menjalin bagaimana sih keragaman antar setiap manusia. Terus balik lagi ke Pak Bu Suprapti. Terus untuk selain di sekolah ya kalau saya lihat ya suku Baduy kan dengan suku adat Uruk Bu ya gak jauh berbeda. Bagaimana kan tujuannya untuk mempertahankan budaya lokal, budaya asli supaya tidak terkikis oleh perkembangan zaman atau oleh budaya yang baru. Kalau di Kabupaten Bogor saya pernah home visit ya Bu dengan MGMP Geografi Kabupaten ke sana kampung adat Uruk. Itu sampai sekarang alhamdulillah masih terjaga, untuk adat tersebut masih lestari dan tidak terkikis gitu kan ya, walaupun mungkin adalah teknologi masuk tapi tidak sebanyak yang tidak kampung adat gitu kan. Terus untuk di sana di Uruk itu kenapa bisa terjamin, bisa terjaga, itu karena adanya dukungan Bu dari antar kampung adat Uruk dengan pemerintah setempat, baik itu desa, kecamatan, dan Kabupaten Bogor. Jadi menjalin komunikasi gitu kan ya, bagaimana caranya untuk mempertahankan kampung ini supaya budaya asri, supaya tidak terkikis dan menjadi keunggulan di desa atau di daerah tersebut, namun tidak menutup kemungkinan untuk terbuka terhadap perkembangan teknologi. Sehingga komunikasi tersebut itu berjalan secara lancar, sehingga aspek dari budaya lokal tetap terjaga dan perkembangan teknologi pun di daerah sekitar kampung adat Uruk itu masih tetap berkembang. Jadi solusinya menurut saya yang terlihat gitu kan ya berdasarkan pengalaman adalah baiknya komunikasi antar sistem, baik itu dari kepala adatnya atau kepala suku adat dengan pemerintah setempat atau masyarakat sekitar yang ada di daerah tersebut. Mungkin seperti itu Bu Suprapti dan pasannya yang saya jawab. Ya, terima kasih, dikembalikan lagi pada moderator. Baik, untuk sesi pertama tadi sudah terjawab 3 pertanyaan dari Bapak-Bapak kelompok 10. Mungkin dari Ibu Bapak, dari kelompok lain ada yang mau menambahkan sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya? Sedikit menambahkan ya, Pak Vicky. Baik, Ibu silakan. Ya. Tadi saya yang bertanya ya Pak, tapi nggak apa-apa yang dipanggil Bu Suprapti. Sama aja. Oh, mohon maaf. Tolong Ibu, saya namanya pilih. Oh iya Bu, maaf Bu. Tentang saya. Sama Bu Prapti. Iya Bu, Ya, maaf. senior saya Bu Suprapti itu. Jadi Ya. apa namanya? Berarti di sini harus ada peran peran multifungsi gitu ya Pak, dari semua ranah yang mendukung keberhasilan pendidikan gitu. Karena kan kita nggak bisa lepas dari yang namanya kemajuan zaman gitu. Kita kan mengikuti itu, tapi bukan berarti ya kita mengikuti tapi terus mengikuti arus tanpa ada rambu-rambu istilahnya seperti itu ya. Ya, jadi memang dirasakan itu menjadi beban yang semakin berat ketika anak-anak itu kecenderungan belajarnya lewat teknologi daripada memperhatikan Bapak Ibu gurunya di dalam kelas. Nah, ini budaya yang mungkin kalau tidak segera ada filter atau tidak ada sistem gitu ya, sistem yang
segera memperbaiki kondisi seperti itu dalam dunia pendidikan, mungkin nanti akan efek ke depannya gitu terhadap generasi, terutama generasi Gen Z ya saat ini untuk usia sampai usia saat ini gitu ya, usia mereka ketika menempuh pendidikan kan Gen Z ya saat ini itu harus ada benar-benar sesuatu yang dapat merangkul semuanya biar bisa berjalan gitu, karena kan nggak bisa melihat dari satu sudut pandang saja gitu kan, yang harus dengan yang lain. Mungkin itu ya Pak, bisa saya tangkap tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Wayardi atas pertanyaannya. Jika Ibu Bapak tidak ada yang mau menambahkan lagi jawaban dari Bapak-Bapak kelompok 10, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Uji. Bagaimana strategi integrasi kurikulum yang dapat dilakukan tentang pendidikan lintas budaya pada mata pelajaran umum seperti matematika dan sains? Dari Bapak-Bapak penyaji kelompok 10 mungkin ada yang mau menjawab? Baik, coba saya jawab Bu Anissa. Oke. Untuk strategi ya Bu Puji, terima kasih pertanyaannya, cukup menarik. Jadi memang kalau bicara strategi kan kita melihat kebutuhan dulu, kebutuhan. Jadi kebutuhan needs yang ada di sekolah. Jadi kalau bicara sekarang katakanlah anak didik kita ada kekurangan atau ada kelemahan di satu sisi, bisa katakanlah di matematika atau apapun itu, kita kan bisa mensiasatinya dengan lintas pendidikan begitu ya. Kalau memang bicara sekarang kekurangannya, misalnya kelemahannya di di teknologi, sekarang kan memang lebih terbuka lah. Katakanlah sekarang kan udah dunia digitalisasi, secara gamblang, secara terbuka itu semua sudah ada. Tinggal sebenarnya dari sisi kitanya, dari sisi pendidiknya mengarahkan. Jadi bagaimana kita menjadi itu tadi, yang pertama kan fungsi dari pengajar ini sebagai aktivator. Jadi mengaktifkan atau memproaktifkan si siswa agar ikut andil, ikut serta dalam rangka pendidikan yang kita ajarkan. Yang kedua yang kita juga sebagai kolaborator. Jadi bagaimana kita memberikan pendidikan yang kolaboratif, mengikut sertakan siswa agar memang yang mereka inginkan atau yang mereka ingin capai, ingin mereka dapat itu dari sisi ilmu terpenuhi. Jadi memang kembali lagi kita mensiasatinya strategi itu sesuai dengan needs yang ada atau kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Kalau dengan strateginya harus yang efektif apa? Jadi perbanyak referensi sih. Jadi kalau saya sih lebih banyak referensi ya. Jadi saya akan banyak diskusi, akan banyak dialog. Nah kebetulan kan Wakil Menteri Diktasmen ini orang Sukabumi, si Kang Fajar, ini memang alhamdulillah tiap beberapa pekan dia kalau pulang Sukabumi saya coba diskusi lah gitu, coba ngobrol. Apa yang akan coba stakeholder pendidikan ini terapkan untuk kedepannya. Kalau saya sih melihat sisi positifnya, karena memang secara pendidikan sekarang udah mulai ada perbaikan lah, meskipun memang kekurangannya pun masih banyak. Jadi tinggal bagaimana itu tadi kita sebagai pendidik tahu betul problematika atau permasalahan di lapangan, ya tinggal nanti sampaikan itu kalau bisa langsung ke stakeholder yang terkait, semoga bisa direalisasikan. Ditambah lagi memang kalau bicara memang pendidikan di sekolah ya, kalau kualitas pendidikan dari sisi teknologi segala macam kan tinggal kita cari referensi di digital platform dimanapun itu, nanti kita bisa kasih sampaikan secara terdeliver ke siswa-siswa atau anak didik kita. Kurang lebih seperti itu Bu Puji, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adi. Terakhir tadi ada pertanyaan dari Ibu Vera ya. Ibu Vera, seringkali kurikulum atau budaya sekolah secara tidak sadar didominasi oleh budaya mayoritas atau dominant culture. Apa dampak psikologis dan sosial bagi siswa yang berasal dari kelompok minoritas? Bagaimana sekolah seharusnya menyeimbangkan hal ini
tanpa memicu konflik. Oke. Baik, dari Bapak-Bapak ada yang ingin menjawab atau mungkin saya bisa bantu menjawab juga? Ya, silakan Bu Nisa. Oke, baik. Bu Ferawati, mungkin saya ingin menjawab sedikit, nanti bisa ditambahkan oleh Bapak-Bapak dari kelompok 10 jika dirasa kurang puas dengan jawaban saya, ya yang mana pertanyaannya itu tadi sebenarnya ada di dalam PowerPoint kami, Bu, tentang bias monokultural. Yang mana hal ini tentunya pertama pertanyaannya dampaknya ya, Bu. Yang kedua strateginya. Dampaknya tentunya pertama untuk siswa-siswa yang mungkin mayoritas itu akan menjadi etnosentrik atau menganggap budayanya adalah budaya yang paling benar. Sementara untuk anak-anak atau segelintirnya yang hanya minoritas, dampaknya bisa jadi adalah merasa kecil ya, merasa kecil, mungkin merasa menjadi kelompok yang tidak dianggap keberadaannya, atau bisa juga mereka menganggap bahwa mereka itu tidak terwakili, dan mereka juga bisa menjadi seperti ingin menyembunyikan identitasnya gitu, karena takut dianggap berbeda atau takut dianggap minor dan dianggap tidak selayaknya siswa lain yang menjadi siswa mayoritas, seperti itu. Mungkin untuk strateginya yang pertama itu adalah tentunya dari para guru, peran guru ataupun karyawan yang ada di sekolah itu sendiri mulai mengangkat baik itu dari segi budaya ataupun dari hal lain yang ada di siswa-siswa minoritas. Contohnya, kalau boleh saya dari sekolah saya sendiri ya, itu biasanya kita kan ada banyak pembiasaan. Nah, biasanya pembiasaan kerohanian khususnya itu hanya fokusnya kepada siswa yang beragama mayoritas, yaitu Muslim. Berhubung sekolah saya sekolah umum, jadi awal-awal itu pembiasaan rohaninya itu hanya tadarus Al-Quran, sementara yang non-Muslim itu sedikit, mohon maaf, seperti terabaikan karena tidak ada kegiatan yang menjurus kepada mereka secara langsung. Hanya berdiam diri di perpus dan membaca-baca buku. Tetapi setelah kita evaluasi, mungkin dari si anak ini tidak berani kadang kan ya anak Bapak Ibu ya, untuk bertanya kenapa sih kok yang non-Muslim nggak ada pembiasaan, hanya yang Muslim saja. Pasti ada perasaan mereka itu seperti tidak dianggap ya Bapak Ibu. Akhirnya di situ pihak sekolah memutuskan untuk kita berdiskusi bagaimana di saat pembiasaan ini bahkan berdampingan Bapak Ibu. Jadi dibuat satir di lapangan, dipasang satir di tengah, sebelah kiri itu adalah yang agama Muslim, mereka bertadarus, yang di sebelah kanan itu adalah agama non-Muslim, tapi saat ini di sekolah saya hanya ada agamanya itu Protestan dan Katolik. Mereka juga sesuai dengan agama mereka berdoa, jadi tidak ada yang merasa terabaikan atau terkucilkan seperti itu, karena basically kami juga merupakan sekolah umum. Dan juga mungkin kalau dulu waktu masih ada P5 itu pasti biasanya kita akan mengadakan gelar karya, walaupun sekarang sekolahnya itu di DKI Jakarta, tapi kita tidak hanya fokus kepada DKI Jakarta, kebudayaan itu diangkat mulai dari timur sampai dengan barat, perwakilan dari kelas akan dibentuk kelompok mengangkat budaya se-Indonesia. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk Bu Vera. Mungkin dari Bapak-Bapak kelompok 10 bisa menambahkan. Cukup. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu kelompok lain ada yang ingin menambahkan, ingin menyanggah mungkin, atau ingin memberikan saran masukan, dipersilahkan. Khusus untuk pertanyaan Bu Puji dan Bu Ferawati ya Bapak Ibu, dua pertanyaan terakhir. Oke, baik. Untuk Bu Puji dan Bu Veranya mungkin apakah sudah terjawab atau masih ingin ada yang disampaikan lagi? Cukup, Ibu. Terima kasih Cukup, atas baik. jawabannya. Siap, terima kasih Ibu Puji. Untuk Ibu Vera, bagaimana Ibu Vera? Oke, baik. Kami anggap puas ya untuk jawabannya ya Bu Vera. Oke, kita sudah tiba di akhir presentasi dari kelompok 10. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk pertanyaan dan perhatiannya bagi kelompok kami.
Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya udah mengikuti materi hari ini tentang PLB tip sosial. Jadi memang Mau nyautin dia halo, dulu. bisa kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Nggak, misalnya kecil. Jadi pada intinya lintas budaya ini tadi sebagai contoh minoritas sama mayoritas ya. Saya mau ngambil contoh kasus yang ada di NTT. NTT kan mayoritas kan Kristen ya. Ini kebalikan. Nah, kalau kita biasa kan kayak saya dulu sekolah SD yang umum mayoritasnya Muslim. Yang umat non Muslimnya sekitar 1-2 orang gitu, yang tadi contoh ya. Nah sekarang kita balik nih di dalam tingkat 1 atau tingkat 2 banyakkan mayoritas Kristen, terutama di NTT atau di Sulawesi Utara kan mayoritas itu Kristen semua tuh, atau di daerah-daerah yang memang banyak Kristennya misalnya. Nah sebagai contoh Muhammadiyah ngebikin kampus di NTT. NTT itu, tapi kenapa orang-orang non-Muslim banyak yang masuk di sekolah? Padahal kan kalau di ini identik kan sekolah Muhammadiyah di tanda kutip wah ini sekolah kampus Islam gitu ya kan. Tapi di sana kampus yang Muhammadiyah di NTT tersebut di Kupang, dia itu juga mengajarkan dikasih pelajaran mata pelajaran dia sendiri gitu. Ya misalnya pelajaran Kristen, ada Kristen Protestan atau Kristen Katolik. Jadi dia dikasih dosen untuk mengajarkan gitu. Yang sekolah PAI-nya pendidikan agama Islam, tapi yang karena ini ada masuk yang umat non Muslim di sana tetap dikasih ajar tadi gitu. Supaya kenapa? Supaya dia tadi tidak yang sama makanya tadi tuh dibagi sebelah Islam, sebelah non Muslim. Sebenarnya sama kayak begitu itu ya. Jadi pada intinya jangan sampai terganggu masalah kerukunan beragama lah intinya gitu. Itu yang lebih penting. Begitu juga kita semua nih di sini yang ada banyak mayoritas Islam, minoritasnya yang agama lain gitu. Itu yang lebih penting gitu. Nah di sini kenapa yang ini saya juga banyak juga dulu waktu SD juga begitu. Tapi rata-rata yang non Muslim waktu saya sekolah SD itu dia kan minoritas, tapi dia justru berkarir, artinya berkarir apa dia yang pintar gitu, pintar di dalam pelajaran, pintar semua, biasa kan gitu, ranking gitu kalau di sekolah ya, gitu. Kenapa yang mayoritas malah di nomor 2 gitu? Ya karena tadi gitu, mungkin karena dia terlena terlalu banyak teman, terlalu banyak ini akhirnya ini gitu. Tapi juga ada juga yang di mayoritas ada yang umat Islam juga yang ini gitu. Jadi studi-studi yang tadi itu banyak juga yang kita harus ini kan gitu ya. Jadi kalau yang lebih penting lagi sih supaya kita tidak terhindar dengan adanya gesekan-gesekan, kita kasih ini penghargaan, pengakuan pada yang orang-orang berprestasi yang minoritas tadi misalnya. Kita kasih penghargaan, misalnya kasih piagam penghargaan atau apa gitu dari itu gitu. Terus kebijakannya yang inklusif supaya dia kenapa? Supaya kebijakannya tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas tersebut. Itu yang lebih penting gitu. Nah, pendidikan juga sebagainya harus kita bisa meningkatkan kesadaran kita nih sesama umat beragama ya, supaya di situ kita jangan sampai karena kita keberagaman dan toleransi gitu, supaya tidak terhindari stereotip bahwa ini begini gitu, supaya tidak terlalu dicap atau diinikan itu. Nah, partisipasi politik juga sangat penting nih, diberikan kesempatan. Misalnya dalam mengambil keputusan, misalnya orang tadi minoritas, dia bisa mengungkapkan segala apa yang ditanyakan gitu, supaya jangan terjadi hal-hal yang
mempolitisasi anak-anak atau sekolah-sekolah tersebut gitu. Nah, berikan ruang dialog kepada orang tersebut atau kita juga yang baik yang mayoritas dan minoritas tersebut gitu. Itu yang ini ya kalau ini. Nah, yang tadi saya contohkan itu juga banyak gitu yang terjadi ya. Kita atau kalau misalnya di dalam kita Natal nih sebentar lagi bulan depan itu di gereja depan katedral sama gereja Istiqlal depan-depanan saling menjaga gitu. Misalnya yang umat Islam nanti pas Natal pada jaga di depan gereja untuk mengamankan situasi gitu. Atau kelompok-kelompok ormas keagamaan bisa menjaga orang-orang yang akan mengganggu jalannya orang-orang beribadah kayak gitu. Begitu juga di daerah yang lain ya gitu. Nah, terus kalau yang masalah Tumblr ini itu yang salah sih sebenarnya yang punya Tumblr sendiri gitu. Dia terlalu yang tadi disebutkan nama yang siapa tadi sih yang presentasi tadi. Nah, jadi dia itu sebagai contoh deh gini, saya sempat kejadian pada tanggal 11 November lalu saya mengikuti wisuda Unindra di Taman Mini Indonesia Indah. Pagi-pagi saya udah datang jam 6:30 karena kan acara mulai jam 8. Nah, kebenaran kan sebelum masih pagi itu kelihatannya mau gerimis gitu. Saya buka semua udah gerimis. Terus saya buka HP yang posisinya di depan Sasana Utomo gitu ya. Tiba-tiba saya naruh HP dan saya bawa tas aja. Ketinggalan handphone saya. Kebenaran di dalam taman itu ada warung-warung kotak-kotak kecil kan. Nah, untung ada ibu-ibu nih. Ibu-ibu kayak singkat cerita itu ya. Terus saya ketinggalan handphone di dalam taman tersebut. Saya balik lagi tuh ke ruang di posisinya udah berada di dalam ruang gedung wisuda. Terus saya tanpa sengaja saya mau main handphone, mau ngambil di dalam tas saya, di dalam tas. Pas saya lihat tidak ada. Gitu. Jadi saya mungkin ketinggalan nih tadi saya pas buka HP di taman dekat warung kotak itu di depan Sasana Utomo itu. Nah, saya balik lagi dari gedung di dalam gedung saya langsung ke ruang itu, saya lihat udah nggak ada memang handphone saya. Tapi saya nanya sama ibu warung yang kotak tadi, ibu-ibu, Bu maaf Bu, tadi ibu menemukan handphone di sini. Iya dek katanya. Oh iya Bu, terima kasih Bu, saya bilang gitu. Nah akhirnya terjadi. Nah sebenarnya sih pada intinya jangan sampai kita, kalau ini sih salah saya, kalau seandainya tidak ketemu barang saya tadi, saya yang salah gitu. Termasuk kayak begitu. Jadi kalau kita sudah teledor, sudah meninggalkan itu, jangan sampai, apalagi barang sekecil tadi, itu kan paling tumbler berapa duit sih gitu ya kan, walaupun mungkin dia ada sejarahnya gitu. Saya yang lebih gede nih udah harga handphone Samsung saya yang udah hampir 3 juta kan begitu. Kalau saya mau beli lagi kan otomatis mahal. Nah kayak gitu. Tapi kan saya tidak akan memviralkan yang begitu. Seandainya hilang ya hilang. Innalillahi kalau saya udah mungkin ya kalau saya. Tapi kalau memang dia ada pikiran lain dengan Tumblr, bukan masalah uangnya misalnya, bukan ini. Tapi kan inti masalahnya kan keteledoran. Dia taruh di bangku, dia sudah turun. Itu yang kesalahannya kan. Itu mungkin ini juga sama kayak kalau kata pihak KAI itu ada barang kalau misalnya ketinggalan, kalau ditemukan oleh petugas ada terjadinya kayak balas lost and found, hilang atau ditemukan ya kan, barang-barang itu kita bisa diadu dulu ke pihak yang berwenang dalam otoritas pihak kereta tadi, kita bisa tanyakan gitu. Itu yang lebih elegan gitu ya, jangan sampai duluan diposting apa-apa diposting, akhirnya nanti kan kena juga itu, kena mental juga di dalam sosial media tersebut kayak begitu. Akhirnya ya orang bukan jadi bersimpati, jadi rame masalah begini aja gitu. Jadi ya hati-hati juga membuat media sosial, makanya gitu. Harus dipikir dan bijaksana lah pokok pada intinya, jangan sampai terulang lagi yang kayak begitu gitu. Itu ya, jadi jangan sampai ya. Nah, yang masalah kurikulum di dalam
pendidikan ini, mengajarkan ini. Jadi supaya dia di dalam kurikulum kita belajar di dalam sekolah itu, kita harus menyatakan bahwa kurikulum yang akan kita ajarkan benar-benar tentang semua yang kita ajarkan. Misalnya kita masalah sejarah gitu di dalam pembelajaran Bapak Ibu atau guru-guru yang salah satu guru yang saya contohkan itu. Jadi kita memang harus fokuskan pada hal-hal yang benar-benar diwajibkan untuk bisa diinikan gitu. Gitu ya. Saya tadi laptop saya sempat baterainya sempat low, sempat mati. Terus akhirnya saya langsung buru-buru yang ada di HP ini gitu. Jadi saya langsung memencet lagi baru langsung cepat. Sekarang saya pakai handphone nih gitu. Jadi mungkin suaranya juga agak enak. Dan saya juga kehilangan ini pertanyaan-pertanyaan di dalam chat room tadi. Kira-kira ada pertanyaan apa lagi ya Bu? Presentasi tadi ada kira-kira ada yang masih belum nggak Bu? Bu Anissa Lima? Pertanyaannya tadi mungkin yang belum bisa dijawab maksimal itu adalah ini Pak, PLB kaitannya sama integrasi sains. Oh iya, oke ya. Jadi PLB itu tantangan dengan teknologi sains. Kita kan nih sekarang ini kan yang saya sering sebut bahwa pendidikan lintas budaya kayak yang tadi ada disebutkan, misalnya tadi di suku di Bogor ada yang model kayak suku Baduy yang ada ini, supaya melestarikan itu gimana sih gitu. Begitu juga yang di Baduy luar ya, kita contoh ya, Baduy luar tuh anak-anak Baduy yang cakep-cakep itu udah main TikTok-TikTokan tuh. Saya juga sering ngeliat tuh anak-anak cakep-cakep memang dia pakai bajunya biru Baduy luar ya. Dia udah main TikTokan tuh, cakep memang anaknya 2 atau 3 orang yang begitulah dia selalu memviralkan gitu. Nah, kalau yang suku Baduy dalam yang rata-rata pakai baju putih itu kelihatan saya belum lihat itu. Tapi yang saya sering lihat di jalan dia memang dagang-dagang madu yang pakai yang putih itu, yang mungkin berinteraksinya ke situ, dia jalan kaki tanpa alas kaki jalan gitu ya. Nah, kenapa dia mau berinteraksi juga dengan luar ya? Karena dia mungkin kalau di dalam aja menjual madu untuk lingkungan dia pasti nggak laku. Artinya ya yang konsumsi berlebihan itu harus perlu diuangkan gitu. Jadi kalau yang suku Baduy dalam dia begitu juga yang suku Baduy luar dia sudah menerima, kita juga bisa nerima masuk ke sana, tapi kita ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar gitu. Jadi ada patsun-patsun kalau kita sampai di suku Baduy dalam tidak boleh macam-macam, tidak boleh memoto atau memfilmkan kayak begitu. Jadi yang suku Baduy dalam. Tapi kalau yang suku Baduy luar mungkin yang tadi sudah bisa bermain dengan TikTok, tapi masih ada juga yang perlu disakralkan gitu. Jadi kalau untuk di Bogor juga begitu. Bagaimana sih supaya mempertahankan nilai-nilai budaya asli jangan sampai terkontaminasi dengan adanya budaya asing, ya begitu mencegahnya. Jangan sampai terinfiltrasi semua gitu. Karena memang perkembangan zaman kita ini sangat cepat, apalagi sekarang bukan internet aja, sekarang udah pakai AI segala gitu. Dengan adanya intelijen artifisial, semua gampang diinikan gitu, di download atau boleh menyala gak Pak? Halo? Bukan lagi dengan Google, tetapi dengan artificial intelligence. Apapun juga udah lebih maju lagi gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin sekitar 20 tahun lagi kan kita menuju Indonesia emas katanya ya. Udah 2045, berarti kan sekarang 25 tambah 20 45. Nah, kita nggak tahu Bapak Ibu apakah masih kita syukur Bapak Ibu bisa mengalami tahun 45 tersebut. Kalau saya juga walau alam gitu. Jadi ya coba nanti apakah akan berkembang teknologi-teknologi yang sekarang saat ada ini, apa nanti ada lagi kira-kira penciptaan penemuan-penemuan baru teknologinya gitu. Tapi kalau yang kayak kita, teknologi ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, sangat penting gitu. Jadi kita bisa mengikuti apa yang kita mau gitu, kita bisa cepat dapat, dan apapun juga kita bisa gampang lah gitu. Tapi kalau ada yang masih
ada daerah-daerah yang memang takut berbenturan dengan teknologi, ya diinikan aja gitu, difilter oleh kelompok masyarakat yang merasakan supaya tidak terjadi kontaminasi gitu. Padahal kan di PLB sendiri kita menerima pembudayaan misalnya asimilasi, atau kita bisa mengadop beberapa budaya yang akan kita kembangkan lagi. Misalnya sebagai contoh, kan anak-anak Gen Z sekarang lebih suka budaya K-pop Korea gitu. Nah, bagaimana budaya K-pop yang joget-joget begitu bisa dikembangkan oleh kita supaya kita bisa lebih maju lagi, tapi jangan terlalu fokus 100% budaya Korea diadopsi semua gitu. Jangan sampai, itu juga sangat berbahaya gitu. Yang lebih penting gitu ya. Makanya saya mengharapkan semua bisa menjaga apa yang kita dapatkan semua gitu. Nah, ini ada yang bertanya nih, Denny Firmansyah nih. Dalam hal kasus Baduy itu, mana yang lebih baik, mempertahankan adat budaya dengan risiko menjadi kuno atau primitif, atau membuka diri dengan mendobrak tabu-tabu budaya yang tidak selaras dengan kultur mereka? Jadi gini Pak Denny, kan kalau di Baduy yang tadi saya sebutkan, rata-rata kalau Baduy dalam itu udah sulit ya Pak ini ya. Kalau misalnya tadi saya sebagai contoh, di Baduy dalam tidak boleh Bapak memfoto, memfilmkan orang-orang yang ada di sekitar situ gitu. Itu yang dia ini gitu. Tapi kalau dia mau berinteraksi dengan yang tadi saya bilang, yang orang tadi dia punya penghasilan dengan banyaknya di hutan suku Baduy dalam ada berternak, dia mengambil madu di dalam hutan dan dia jual di luar Baduy dalam, ya itu kan dia berarti bisa bersosialisasi gitu. Paling mendobraknya gitu-itu aja gitu. Tapi kalau seandainya untuk mendobrak sekalian di situ dibuatkan film atau apa gitu, paling yang dibuatkan itu paling suku Baduy luar gitu. Dulu kan ada film tuh, saya pernah lihat tuh yang pakai baju Baduynya yang batik-batik yang biru ya, batik biru tuh difilmkan tuh. Jadi dia berusaha kawin dengan orang luar gitu, ya kan? Jadi suku Baduy luar, perempuan kawin dengan orang luar yang mau kawin dengan orang Baduy luar tersebut gitu. Sempat kawin gitu, tapi akhirnya kan ini kan dijadikan kayak masalah gitu. Kalau misalnya kamu balik lagi, ada pantangan nih Pak, pantangannya begini-begini. Jadi udah ada patsun di dalam, walaupun di suku Baduy luar tadi ya, kalau dia udah mau kawin dengan orang luar tadi, ada yang perlu digarisbawahi, nggak bisa macam-macam gitu. Begitu mungkin yang suku Baduy dalamnya lebih kencang lagi Pak Denny gitu. Jadi saya pernah lihat di film kan tuh yang suku Baduy dia sempat kawin dengan laki-laki luar, akhirnya bagaimana pas dia ditinggalkan laki-lakinya pulang ke Jakarta, yang perempuannya mau balik lagi gini, dia harus ada ritual-ritual yang tidak bisa, yang disakralkan oleh ketua adat di suku Baduy luar itu. Tadi yang suku Baduy luar, apalagi tadi seandainya ada kasus seperti Baduy dalam ya, pasti akan lebih berat lagi daripada suku Baduy luar tadi. Gitu Pak Denny. Jadi mendobrak hal-hal begitu kadang-kadang juga tabu juga Pak Denny gitu. Tabu karena orang-orang suku Baduy yang terutama dalam udah nggak mau ini lagi gitu, nggak mau. Dia sampai saat ini kan nggak ada listrik di situ. Mungkin kalau mau dimasukkan listrik oleh pemerintah mau aja gitu kan, ya kan? Mungkin sampai ke dalam mau dibikin penerangan, misalnya dibikin jalan penerangan, mungkin pemerintah mau Pak Denny bikin listrik ke dalam, ya kan? Mungkin yang sekarang ada perbatasan tuh antara Baduy luar dengan desa yang terpinggirkan, itu udah ada jalan yang ada lampu yang kuning-kuning kalau malam gitu ya. Tapi mungkin kalau yang di Baduy luar masih juga pakai lilin, pakai lampu penerangan alami gitu. Tapi yang udah agak sekitar mungkin sekilo ke sana udah ada penerangan jalan yang menuju ke Baduy tersebut. Tapi di Baduy luar kita bisa
berinteraksi, kita bisa sewa dalam satu rumah itu, kita bisa menyewa untuk berapa orang gitu, ya kan? Nanti tidurnya pakai yang rumah panggung itu, nggak ada kasur, tapi kan ya kalau mau begitu gitu. Jadi kita nggak bisa mendobrak atau memasukkan, menginfiltrasi supaya orang udah benar-benar di sana. Sebenarnya di sana sih nggak primitif juga Pak Denny yang tadi saya sebutkan orang-orang Baduy dalamnya. Tapi memang dia mengelola supaya tidak terkontaminasi aja gitu, tidak terkontaminasi gitu. Begitu juga yang tadi di Bogor tadi katanya itu kan, supaya dia tidak terkontaminasi gimana? Diajarkanlah pendidikan anak-anak tersebut bagaimana cara dia berniaga, anak-anak kecil ikut dibawa kayak gitu. Mungkin itu aja, jadi jangan sampai terkontaminasi aja kalau yang itu. Tapi kalau bagi kita kan memang menerima perubahan, menerima teknologi. Kalau kita yang orang-orang yang hidupnya pakai listrik, yang pakai handphone gitu. Jadi kita ya. Tapi kalau yang mereka tadi yang saya sebutkan, mungkin kalau udah ini dia udah benar-benar harus dijaga kelestarian budaya lokal dia gitu. Gitu Pak. Yang terutama yang di Bogor, dimanapun juga gitu. Kalau ada suku ini. Begitu juga coba Bapak lihat misalnya kalau di Sumatera ada suku anak dalam di Jambi itu. Nah itu sama tuh. Itu dia hidup di hutan. Di hutan. Nah kemarin kayak kasus ada anak yang diculik yang dari Sulawesi Selatan mau dibawa ke sana itu. Berani dibayar mahal untuk mengambil adopsi anak itu. Kayak begitu. Jadi saking dia terpencilnya orang suku anak dalam di Jambi itu, dia bermain juga tuh Pak dengan masyarakat sekitar di suku Baduy, suku anak dalam di Jambi gitu. Sama sebenarnya yang masih. Jadi di daerah kita ini banyak Pak ya yang daerah-daerah yang masih melestarikan budaya lokal. Di Papua juga begitu gitu. Jadi gitu Pak, supaya jadi tergantung kalau menurut saya nggak bisa mendobrak yang daerah-daerah tersebut yang memang sudah paten gitu. Kalau sekali sampai tembus Pak Denny sampai tembus ke daerah Baduy dalam bisa sampai ada handphone aja, itu akan geger juga Pak gitu, akan geger. Mungkin ketua adat bisa jadi ada semacam kayak kutukan lah kayak gitu. Pokoknya kalau ada begini nanti daerah kita akan terjadi gitu. Bapak pernah dengar kayak gitu kan cerita-cerita kayak contoh kayak di tempat yang lain, walaupun di tempat lain kutukan-kutukan kayak gunung Merapi, walaupun itu daerah udah maju gitu. Kan kita mitos-mitos itu juga pasti ada Pak ya kan, mitos. Wah nanti semburan dari Gunung Semeru, gunung apa, ini mitosnya gitu. Kita juga harus percaya mitos-mitos gitu. Gitu. Karena walaupun kita mempelajari dengan budaya yang modern gitu, supaya kita punya studi banding dan pemikiran-pemikiran yang bisa lebih baik lagi. Gitu Pak. Jadi gitu Pak ya. Ada gimana Pak Denny? Tanggapannya Pak Denny? Iya, jadi ada maksudnya saya tuh merisaukan pandangan bahwa kita harus menjaga adat gitu ya kan, itu meresikokan keterbelakangan gitu loh. Memang dari pandangan romantis itu jadi cagar budaya yang perlu dipelihara, tapi kita satu sisi membiarkan saudara-saudara kita hidup dalam irasionalitas, hidup dalam alam mitos, hidup dalam ketakutan ya, terhadap kutukan-kutukan yang nggak pasti, itu kan juga nggak mendidik gitu ya. Karena kita lagi bicara budaya, emang kita sih kalau kita kan ngomongnya di tataran wacana aja gitu ya, nggak bergerak ke sana. Tapi paling tidak secara teoretis tahu gitu cara bersikap. Maksudnya strategi budaya kita berarti membiarkan gitu ya, cenderung membiarkan ya itu orang-orang yang konservatif, orang-orang yang malah menurut saya memilih untuk menjadi terbelakang, menjadi tertinggal begitu Pak. Risikonya gitu. Ya, itu jadi Pak Denny, jadi kita nggak bisa mengucapkan bahwa daerah tersebut terbelakang, tertinggal, atau dia mau memang begitu. Tadi yang saya bilang Pak Denny, kalau seandainya negara pemerintah kita mau bikin di suku Baduy dalam aja listrik,
Itu tuh gampang Pak Denny, udah ada listrik yang dari Baduy luar, tinggal disalurin aja, tinggal berapa, mungkin mau 50 km aja, mesti tembus juga listrik, bisa lah ya disambungkan gitu, dimanapun juga gitu kan, walaupun ini. Tapi dia tidak mau Pak Denny gitu. Dia hanya mau bergaul yang tadi saya bilang, dia menjual hasil panen dia yang berlimpah, itu mungkin dia bisa dengan berinteraksi ya keluar tadi gitu. Itu paling itu. Tapi kalau untuk memasukkan TV atau teknologi atau apapun juga yang mempengaruhi budaya mereka, dia akan takut Pak Denny. Apalagi ketua-ketuanya gitu, takut gitu. Itu pasti ada pemikiran begitu gitu. Takut kenapa? Kalau ini kutukan-kutukan mereka itu jadi Pak Denny. Kayak kita aja kayak Mbak Marijan aja dikutuk. Itu awas ada abu wedus, asap wedus, ternyata benar. Jangan sampai ngelawan gitu. Jadi kita nggak boleh melawan takdir juga gitu. Jadi ya kita juga menghormati yang ada suku Baduy dalam, suku Baduy luar. Nah kita paling tadi kalau Pak Denny mau kita bereksplorasi, datang ke sana, nanya-nanya, terus tapi jangan sampai juga Pak Denny bawa, kalau mau memang pakai alat komunikasi, mungkin di sana susah sinyal Pak Denny. Seandainya ada juga ya, karena nggak ada ini ya, nggak ada sinyal, nggak ada apa. Nah itu saya bisa itu kayak begitu. Tapi kalau kayak kita di sini langsung bisa sinyal gitu. Saya juga tadi pas baru mulai juga hujan, ada petir, makanya saya juga langsung bikin 2 device kayak begitu. Jadi saya ada solusi kalau bila terjadi ada yang laptop saya mati, saya buru-buru yang di HP saya hidupkan, atau biasa saya 2 langsung, laptop 1, HP 1. Jadi supaya tidak tapi saya tadi buru-buru langsung masuk ke dalam HP ini gitu. Gitu Pak Denny, ada yang mau tanya lagi? Masih ada 2 menit lagi. Yang Izin, lain Prof. atau Izin, Pak. sendiri? Izin, Pak. Ya, silakan Pak Arifin. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Dokter juga, menanggapi terkait pertanyaan dari Pak Denny ini yang luar biasa ya. Satu hal yang ada biasanya, saya sedikit menambahkan ini, mohon maaf. Dalam masyarakat yang memang konteks budayanya itu adalah kuat, itu biasanya Pak, di dalam masyarakat itu tidak hanya tadi yang disampaikan di suku Sunda yang di Bogor. kampung adat Uruk atau juga yang dan itu memang kebetulan tempatnya juga berdekatan Pak antara kedua tempat tadi ya. Itu Pak Nyanyang Pak yang biasanya eksplor ke sana karena guru sejarah Pak. Terkait kampung adat Uruk dan budaya Baduy gitu. Kita memang selalu ada agenda ke arah sana gitu. Biasanya Pak, terkait dengan konsep-konsep masyarakat budaya itu, ada yang dikenal dengan istilah past interest, Pak. Apa Pak? Keyakinan past interest, Pak. Itu ada keyakinan yang tertanam kuat, yang biasanya itu adalah doktrin yang memang tidak bisa dirubah oleh generasi berikutnya. Itu keyakinan-keyakinan yang sudah tertanam kuat, yang diwariskan dari generasi ke generasi, itulah mungkin yang menjadikan sebuah kekuatan dalam konsep masyarakat satu pemikiran gitu. Dan saya sependapat juga bahwa masyarakat-masyarakat di sana itu tidak dikategorikan sebagai masyarakat tertinggal dan terbelakang. Tetap dalam masyarakat di sana itu ada yang disebut dengan lokal genius, Pak. Dan itu yang luar biasa gitu. Yang menjadi sebuah keberagaman, kekayaan mereka dalam konsep lokal genius gitu. Mungkin itu tanggapan yang bisa saya sampaikan. Saya menarik sekali Pak dari tadi paparan Bapak Doktor ini. Satu pertanyaan Pak, terkait dengan pendidikan lintas budaya dari perspektif sosial Pak ya. Bagaimana Pak nih kita bisa mengukur keberhasilan pendidikan lintas budaya dari perspektif sosial Pak? Apakah ada indikator nyata bahwa pendidikan tersebut telah menciptakan perubahan perilaku dan struktur sosial dan tidak hanya yang positif tentunya Pak ya, bukan sekedar pengetahuan yang kognitif Pak. Terima kasih Pak. Mohon arahannya. Ya, jadi Pak Arifin, jadi kita bisa banyak Pak ya
keberhasilan-keberhasilan dalam kita perspektif sosial itu. Yang tadi saya ambil contoh, tadi yang orang kita sendiri ya, kita kan udah bermasyarakat yang maju ya Pak ya. Bapak udah pemikirannya maju, kita berinteraksi dengan siapapun juga. Kayak yang tadi saya sebutkan Pak. Jadi Bapak ini menggenggam dunia ini pakai tangan sendiri Pak, pakai handphone kan. Yang tadi saya bilang, apalagi zaman-zaman sekitar 5 atau 10 tahun ke belakang kita masih ada Mbah Google lah ya. Tapi sekarang kita Bapak udah ada AI Pak. Sekarang pakai zamannya pakai artificial intelligence yang lebih maju lagi daripada Google lagi tadi Pak gitu. Jadi semua ini cepat. Makanya tadi yang saya bilang Pak, Bapak nanti kita 20 tahun lagi apa Indonesia emas, apakah kita akan masih begini aja atau udah berubah 20 tahun ke depan gitu. Sosial kita akan berubah nggak gitu. Status kita sosial, Bapak mungkin mau jadi apa, nanti kita habis dari Bapak S2 ini mau jadi apa, kayak gitu. Itu kan pola-pola pemikiran sosial kita supaya lebih maju lagi Pak gitu. Jadi jangan sampai kita tertinggal oleh negara-negara lain Pak gitu. Makanya sekarang kita bisa mendidik anak didik kita supaya yang penting rajin belajar, supaya nanti anak-anak kita lebih maju lagi gitu Pak. Supaya Indonesia emas tahun 2045 itu tercapai gitu. Mungkin dengan adanya anak-anak yang jenius bisa membuat aplikasi yang lebih maju dari artificial intelligence lagi nanti Pak. Mungkin dari situ jadi makanya kita sebagai orang yang bersosial, kita kan makhluk sosial nih Pak, manusia kan. Kita nggak boleh jahat dengan binatang, nggak boleh jahat dengan pohon atau apapun juga gitu, nggak boleh sesama gitu. Makanya kita di situ yang ininya Pak gitu. Yang penting kita meningkatkan kualitas hidup Bapak gitu, sosial gitu ya. Satu. Yang kedua supaya Bapak bisa berinteraksi dengan masyarakat dalam mengembangkan hubungan yang sosial, berpikir positif aja Pak. Gitu. Jadi berpikir positif Bapak, jangan sampai Bapak berpikir negatif tindakan-tindakan Bapak gitu. Dan juga jangan sampai kita mengurangi stigma-stigma yang kira-kira tadi yang kita punya berpikir positif tadi gitu. Stigma kita harus stigma positif gitu Pak. Dan juga kita meningkatkan kesadaran kita Pak. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita harus bijak, harus pandai bisa kalau yang tadi presentasi yang penting ada solutionnya tadi. Ada pengambilan keputusan yang cepat dan tepat gitu. Itu yang lebih penting gitu. Jadi ada solusi yang bisa mengarah kebaikan-kebaikan dalam kita sehari-hari gitu. Gitu Pak Arifin. Jadi ya pada intinya gitu. Jadi kita sebagai makhluk sosial bisa menjaga semua lingkungan kita, rumah tangga kita, apapun yang Bapak ada di sekitar kita Pak. Itu Pak. Jadi lintas budaya bukan hanya kita berhubungan dengan kita aja gitu. Mungkin dari saya itu, kita udah lewat dari jam 4, gimana, apa mau dilanjutin lagi? Cukup Pak. Cukup Pak. Gimana? Pak. Cukup. Sudah cukup ya? Ya. Cukup Bapak. Ini udah jam 4:05 ini. Ya, Dipersilakan presentasi di simpulan sedikit aja. Tadi bagi Ibu yang tadi saya juga nggak kedengeran karena tadi memang laptop saya tadi audionya naik turun makanya itu. Tapi saya akan ulang lagi tadi sudah saya inikan juga kok tadi itu si yang tadi nggak ini kok udah dimasukkan. Silakan bagi yang presentasi di simpulan. Pak Cep atau siapa tadi Ibu siapa? Baik Bapak. Jadi kesimpulannya kaitannya dengan pendidikan lintas budaya adalah yang pertama, pendidikan lintas budaya itu bukanlah sebuah opsional. Akan tetapi pendidikan lintas budaya itu adalah bagian utama yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Yang kedua, pendidikan lintas budaya ini sebagai investasi sosial atau sebagai suatu jembatan yang membangun masyarakat yang bisa saling percaya, saling bekerja sama, dan bisa saling berhubungan baik antar kelompoknya. Atau bisa dibilang, pendidikan lintas budaya ini adalah sebagai bridging social capital.
Dan yang terakhir, PLB juga sebagai tanggung jawab bersama, yaitu pendidikan lintas budaya berhasil masuk ke semua pihak dan semua pihak pun harus bekerja sama dengan baik, baik dari masyarakatnya sampai ke pemerintahnya. Dan untuk dunia pendidikan, para guru juga harus kompeten dan pemilihan kurikulum yang tepat dari sekolah akan bisa mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Serta keluarga pun juga harus ikut ambil andil dalam tanggung jawab ini. Begitu Pak kesimpulan yang bisa diberikan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya yang presentasi hari ini. Jadi kita harus ngikutin yang tadi hasil kesimpulan. Jadi pada intinya pembelajaran hari ini dari kesimpulan tadi udah mencakup semua yang kita ajarkan pada hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.